Ya, Assalamualaikum. Tentang sejarah. Sejarah itu pada mulanya menggunakan deret ukur waktu. Di sini setiap manusia akan menjadi setetes air di laut sejarah. Setetes air itu bernama umur. Dan kumpulan tetes-tetes itu disebut sejarah. Kita semua adalah sejarah. Tak ada yang lepas darinya. Air itu selalu mengalir, sejarah pun begitu. Ia adalah sebuah suasana mengalir yang tak pernah selesai. Ia hanya akan berhenti pada sebuah tempat yang kita sebut padang mahsyar. Tapi kemanakah sejarah mengalir? Dan mengapa selalu ada riak dan gelombang? Pernahkah engkau menanyakan, siapakah tetes-tetes air yang menjadi riak itu? Dan siapakah tetes-tetes air yang menjadi gelombang itu? Riak-riak itu adalah tetes-tetes yang menyatu dalam laut sejarah karena waktu. Dan gelombang itulah laki-laki sejarah. Tak semua air menjadi gelombang, sekalipun semuanya punya peluang yang sama untuk menjadi gelombang. Lalu apakah yang membuat tetes air itu menjadi gelombang? Angin. Inilah yang menamakan kehendak pada tetes-tetes air itu untuk menjadi gelombang. Ketika sentuhan angin itu menguat, gelora kehendak juga akan menciptakan gelombang yang dahsyat. Angin itu adalah iman. Iman, terserah ia diberikan kepada kebenaran atau kebatilan, adalah rahasia di balik semua keajaiban sejarah. Saya baca itu dari halaman belakang, sampul belakang, grupnya buku Gelora Muda Anak Bangsa, Fondasi Arab Baru Indonesia karya Anies Mata. Ini buku yang menarik. Saya pernah mendapatkan tugas membedahnya dalam satu forum bedah buku. Memang pada kesempatan kali ini tentu seperti biasa saya tidak akan membahas buku ini secara akademis gitu ya, serius gitu enggak. Saya hanya cerita tentang bagaimana suasana hati saya setelah membaca buku ini gitu. Jadi buku ini memang buku yang seperti yang ditulis di belakang tadi, di sampul belakang, ini adalah tentang sejarah perjalanan pemikiran Anies Mata. Karenanya di awal buku ini justru dilampirkan wawancara penyunting. Buku ini wawancara langsung dengan Ustaz Anies Mata. Dan tulisan di buku ini sebenarnya tulisan yang cukup panjang, ya, tulisan Anies Mata dari tahun ke tahun. Jadi tidak dalam satu waktu mereka Anies Mata menulis lalu jadikan buku, tapi tulisan dalam berbagai artikel, bahkan di beberapa majalah ya, dari tahun cukup panjang rentang waktunya, yang dikumpulkan sampai dengan Desember 2019. Penyuntingnya Yusuf Maulana. Penyuntingnya ya Yusuf Maulana. Yusuf Maulana menyunting tulisan-tulisan Anies Mata dijadikan dalam satu buku ini. Yang menarik adalah sentuhan penyunting buku ini, sentuhan Yusuf Maulana ini cukup apik ya, sehingga kita bisa membaca pemikiran-pemikiran Anies Mata dalam buku ini dalam beberapa rumpun yang mudah kita pahami gitu. Dengan cara ini peran penyunting nih. Saya ini peran penyunting dalam mengumpulkan artikel-artikel itu. Jadi di dalam buku ini tulisan-tulisan Anies Mata ini dikumpulkan dalam beberapa bab. Yang pertama adalah manusia berkeimanan. Jadi tentang artikel-artikel tentang keimanan. Keimanan yang sebenarnya kalau kita merujuk yang saya bacakan di awal tadi, ini iman inilah angin yang menjadikan tetes-tetes air tidak hanya sekedar riak, menjadi gelombang. Keimanan, jadi pertama keimanan, kemudian manusia berkemanusiaan. Jadi manusia berkeimanan, manusia berkemanusiaan. Ini cerita tentang sisi kemanusiaan dalam diri kita yang kadang-kadang kita langgar, sehingga terkadang kita ini terjebak pada tindakan yang tidak memanusiakan manusia.
Ya di situ bagus ya. Ini banyak sekali tentang beberapa kasus-kasus peradaban, terlebih di sisi kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah manusia berpengetahuan. Ini bicara tentang ilmu. Ya, situ nanti ada cukup banyak juga punya artikelnya di situ. Dan yang terakhir nanti manusia yang berperadaban. Ada banyak artikel sebenarnya. Kalau saya sih ya agak enak itu di Belitan Kata. Itu ada di babnya manusia berkemanusiaan. Karena saya penyuka literasi. Ya. Di sini semata menceritakan tentang betapa membenarkan penyair yang mengatakan bahwa sebenarnya semua itu dimulai dari kata. Ini kayak cocok lah dengan teman-teman penggiat literasi bahwa kuncinya itu pada kata-kata. Dan pada akhirnya pun nanti kita juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kata-kata yang kita ucapkan, kita janjikan. Lalu di antara manusia berkeimanan, satu ya manusia berkeimanan, manusia berkemanusiaan, manusia berpengetahuan, manusia berperadaban. Memang puncaknya nanti di manusia berperadaban. Jadi di situ bagaimana kalau di sini dicontohkan itu khalifah yang ini ya, Pak Umar bin Abdul Aziz, yang bisa menerjemahkan keadilan dan kesejahteraan sehingga sampai tidak ada yang berhak menerima zakat di zaman itu. Sebenarnya ini kan keresahan hati seorang Anies Mata dalam memahami Islam yang dia pahami dengan utuh itu, sehingga pada akhirnya keimanan itu berujung pada peradaban untuk semuanya, untuk seluruh manusia. Jadi akhirnya jadi meluas dan dalam. Di sini pergerakan pemikiran Anies Mata ini terlihat sekali di buku ini. Karena sebenarnya ini pemikiran lama ya, sebelum akhirnya Anies Mata mendirikan satu partai ya, dengan nama Gelora sama dengan buku ini ya. Saya nggak tahu ini arah penyunting ini apakah dia ingin menghubungkan dengan pendirian partai yang dibangun oleh Anies Mata. Tapi yang jelas kalau dari isi pemikirannya ini sebenarnya pemikiran Anies Mata yang sudah lama sebelum akhirnya berdiri. Gitu. Ini buku yang menarik, bahkan saat bedah buku itu ternyata cara penyunting menyusunnya ini sama dengan Ibnu Khaldun kalau masalahnya, cara susunan ini. Sehingga memang ini kalau teman-teman mau memperdalam gitu, boleh nanti sekalian baca di buku Muqaddimahnya Ibnu Khaldun ya. Pemikirannya itu sangat relevan. Atau mungkin dikombinasikan dengan buku Mufakat Firasatnya Yusuf Maulana ini bisa yang sejarah. Dan punya Tunisia di bukunya Rashid Ghannouchi, Siasat Muslim Demokrat di Arab. Ini juga sangat relevan. Ini bagaimana Rashid Ghannouchi ini menerjemahkan pemahaman dia tentang Islam dan demokrasi, agama dan negara dengan cara yang apik, sehingga menjelaskan tentang masalah-masalah yang sampai sekarang di negeri kita masih belum selesai tentang agama dan negara ini masih jadi masalah. Sementara ini Rashid Ghannouchi dia menerapkannya di Tunisia dengan cara yang menarik. Arab Spring yang menurut beberapa ahlinya pakar politik termasuk yang berhasil ya, Spring yang berhasil. Yang lain kan banyak ya, justru menimbulkan gejolak baru. Tapi di Indonesia ini tetap berhasil dengan
dengan cara pendekatannya Rashid Ghannasib dengan siasat Muslim Demokrat. Seru, bahkan sekularisme dibahas, sekularisme negara dan agama dan ya semuanya. Oke ya, jadi silakan teman-teman kalau mau membahas memperdalam ini. Jadi ada 3 buku tadi bisa dibaca bersinambungan biar seru, lengkap dan utuh. Mungkin itu. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.